Burdah adalah gubahan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan. Kasidah Burdah merupakan mahakarya yang paling fenomenal dari Imam Al-Busiri dibanding karya-karyanya yang lain. Sangat banyak karya Al-Busiri mengangkat tema sanjungan untuk Rasulullah SAW, seperti kasidah Mudhariyah, kasidah Muhammadiyah, tapi Burdah lah yang paling muncul di permukaan. Kasidah ini juga bernama Bur'ah dan Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah, terdiri dari 160 bait. Para sastrawan dunia mengakui akan ketinggian nilai keindahan Burdah yang tidak tertandingi, dan bahkan telah disarai oleh sekitar 20 ulama serta diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Turki, Melayu, Indonesia, dan lain sebagainya. Burdah mungkin dibaca oleh sekian juta orang dalam setiap generasi, khususnya di kalangan sufi. Burdah menjadi semacam lagu wajib bagi mereka untuk menaikkan intensitas rasa religius di dalam hati mereka. Burdah memang masyhur sejak awal kemunculannya, bukan karena sajak-sajaknya yang indah, bukan hanya karena kualitas penulisnya sebagai penyair yang ternama di Mesir pada abad ke-7 Hijriah, tapi juga karena kisah penulisannya yang mampu menyedot minat banyak orang. Al-Busiri pernah bercerita awal mula Burdah dan kisah kemunculannya di tengah-tengah masyarakat. Beliau berkisah, "Aku mengarang beberapa kasidah sanjungan kepada Rasulullah. Di antaranya ada yang aku karang atas usulan dari Zainuddin Ya'qub bin Az-Zubair. Ternyata di tengah-tengah aku menyelesaikannya, separuh tubuhku mengalami kelumpuhan. Akhirnya aku berpikir untuk mulai mengarang kasidah Burdah ini. Aku lakukan, dan dengannya aku memohon kepada Allah agar menyembuhkanku. Aku terus membacanya berulang-ulang. Aku menangis, berdoa, dan bertawasul. Akhirnya aku tertidur dan bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Beliau mengusap bagian tubuhku yang lumpuh dengan tangannya yang mulia. Lalu beliau memberikan sehelai burdah atau selimut kepadaku. Ketika aku terbangun, ternyata aku bisa berdiri dan berjalan. Maka aku berjalan keluar rumah, tetapi aku tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Sahdan, ada seorang miskin mendatangiku. Ia berkata, 'Aku ingin berikan kepadaku kasidah sanjunganmu kepada Rasulullah SAW.' Aku terkejut dengan permintaan si miskin tersebut. Imam Al-Busiri pun bertanya, 'Di manakah Anda mengetahui tentang qasidah yang telah aku karang?' Aku tidak pernah menceritakannya maupun melakukannya kepada siapapun. Si miskin pun menjawab, 'Aku kemarin bermimpi mendengar kasidah itu dibacakan di hadapan Rasulullah, dan aku melihat Rasulullah asik mendengarkannya sampai tubuhnya berayun-ayun. Aku juga melihat Rasulullah memberikan sehelai burdah atau selimut kepada orang yang membacakan kasidah itu. Akhirnya aku berikan kasidah burdah itu kepada orang miskin tersebut, dan orang itu menyebarkan ceritanya sehingga menjadi perbincangan luas dan tersebarnya kasidah burdah yang aku karang. Cerita itu juga terdengar sampai pada Gubernur Bahauddin bin Hanna. Ia pun mengutus orang kepadaku untuk meminta kasidah ini. Ia bersumpah ia tidak akan menyentuhnya kecuali ia dalam posisi berdiri, tanpa alas kaki dan penutup kepala. Ia dan segenap keluarganya suka mendengarkan kasidah ini. Dan suatu ketika, salah seorang pegawai Gubernur Bahauddin bin Hanna yang bertugas memberi stempel surat menderita sakit mata yang amat parah, hampir mencapai kebutaan. Pegawai ini bermimpi ada orang berkata kepadanya, "Datanglah kepada Gubernur Bahauddin." Kemudian ia menceritakan mimpi itu kepada Bahauddin. Bahauddin berkata, "Aku tidak memiliki burdah peninggalan Rasulullah." Bahauddin termenung sesaat dan mengingat-ingat sesuatu. Lalu ia berkata, "Mungkin yang dimaksud adalah kasidah burdah milik Al-Busiri." Bahauddin pun mengambil peti tempat penyimpanan kasidah itu dan mengeluarkannya serta memberikan kepada pegawainya. Setelah burdah itu diusapkan pada kedua matanya, dengan ajaib kedua matanya langsung sembuh seketika.
Cerita ini menggambarkan bagaimana awal perjalanan Burdah menjadi karya yang masyhur, bukan hanya karena faktor keindahan bahasa atau kualitas penulisnya, namun ada keajaiban supranatural di dalamnya. Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus menjelaskan dalam karangannya tentang keistimewaan penggalan bait qasidah Imam Al-Busiri yang sering kita baca dalam setiap mengadakan maulidan, yaitu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Beliau mengutip keterangan Syekh Abdus Salam bahwa keistimewaan penggalan qasidah ini adalah bagi seseorang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan baik duniawi ataupun ukhrawi. Kemudian ia membaca penggalan bait qasidah ini sebanyak 1001 kali dalam satu majelis dan 1 kali duduk, maka Allah akan menerima dan mengabulkan kebutuhannya. Ketika negeri Hadramut tertimpa paceklik panjang sehingga banyak binatang buas berkeliaran di jalan, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur memerintahkan setiap rumah untuk membaca qasidah Burdah. Setelah dijalankan, alhamdulillah atas izin Allah, rumah-rumah mereka aman dari gangguan binatang-binatang buas tersebut. Habib Salim mengatakan bahwa qasidah Burdah sangat mujarab untuk mengabulkan hajat-hajat dengan izin Allah. Namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus mempunyai sanad ke Imam Al-Busiri, mengulangi bait Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Saat membacanya harus dalam keadaan berwudu, menghadap ke arah kiblat, memahami makna bait-bait, dibaca dengan himmah yang besar, beradab, dan memakai wewangian. Konon, tepatnya pada hari Jumat Pahing, malam Sabtu Pon, tanggal 29 September 1829, pasukan Pangeran Diponegoro sudah sangat tertekan dengan cara matematis. Tidak ada teori peperangan manapun yang akan sanggup mengeluarkannya dari kondisi itu. Di belakang sana beberapa ribu pasukan Belanda terdengar riuh ramai bersorak senang. Telah terbayang di pikiran mereka akhir dari perang Diponegoro yang menguras hampir semua konsentrasi mereka, baik harta, darah, serta nyawa. Di saat tidak ada alternatif lain, terkecuali melawan dan mati, atau melawan dan tertangkap, Sang Wali Agung Diponegoro melantunkan bait sholawat Burdah dengan semua kepasrahan yang total. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Spontan Allah menjawab doa sholawat Burdah yang Kanjeng Wali lantunkan dengan mengutus malaikat menyampaikan kabar, tidak perlu ragu wahai kekasih Allah, lompatkan kudamu dalam rawa yang membentang di depanmu. Sang Wali Agung menjawab, sami'na wa ta'na. Kanjeng Wali Diponegoro membedal kudanya diikuti oleh pasukannya yang yakin dan patuh pada beliau. Terjun dalam rawa-rawa yang dalamnya tidak terukur. Atas izin Allah, bukan terjerumus maupun terbenam, namun kuda yang beliau tunggangi dapat lari tegap di atas rawa bening, melewati rawa bening hingga sejauh 8 km dengan selamat. Tentara Belanda yang mengikuti beliau terjerumus tenggelam dalam rawa yang dalam. Penjelasan di atas menjadi bukti bagi kita bahwa qasidah Burdah ini sangat istimewa. Betapa tidak, penggalan baitnya saja yang sudah disebutkan di atas bisa menjadi bacaan yang mujarab untuk mewujudkan hajat dan kebutuhan keinginan seseorang, apalagi jika dibaca dengan keseluruhan.